I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held. Mari kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada yang besar telah meletakkan dasar dalam orang lain lalu berusaha di atasnya, tetapi dia harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun atasnya, karena ada salah seorang guru yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar itu diletakkan, yaitu Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jika kita sedang berbicara membangun basis apostolik, kita harus melihat bahwa basis apostol itu adalah berbicara tentang kasih karunia Allah. Karena dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah, berarti basis apostol itu adalah gereja yang bergerak dengan kasih karunia. Amen. Bergerak dengan kelimpahan kasih karunia. Amen. Bergerak bukan karena kekuatan mencoba sistemnya, tetapi dia tahu bahwa itu pemberian Allah. Amen. Bahwa dia akan menerima seperti diperlukan. Dia akan menerima uang, dia akan menerima orang-orang, dia akan menerima bantuan kerajaan surga. Dia adalah kasih karunia. Orang yang bergerak oleh karena kasih karunia. Bergereja apostolik yang kita bangun adalah orang-orang yang dia tahu itu bukan dari dirinya, itu bukan karena pengalamannya, itu bukan karena kekuatan, tapi orang-orang yang bergerak oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukankah kita menerima iman untuk diselamatkan karena kasih karunia Tuhan? Itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Jika engkau bisa mengerjakan sesuatu, jatuh angin itu karena saya, maka berhentilah kasih karunia itu. Kasih karunia itu semakin melimpah, semakin kau tidak menyadari bahwa kau mengerjakan itu bukan karena kekuatanmu, tapi oleh karena kemurahan Allah. Kalau orang hidup dengan kasih karunia, kamu akan hidup dengan kelimpahan kasih karunia. Keluargamu akan hidup dari kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang akan melihat Allah akan membukakan kepada mereka sesuatu yang bukan karena hasil usaha dan pekerjaannya, tapi karena dia tahu saya hidup di dalam kasih karunia Allah. Paulus berkata bahwa sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi basis apostolik, gereja apostolik adalah orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang mengerti dan menerima kasih karunia Allah. Allah mengaruniakan kepadanya, maka dia bergerak dengan kasih karunia itu. Setiap hari kasih karunia itu semakin melimpah, dan orang yang melihat mereka juga akan menerima kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Orang tidak akan menjadi stres. Orang ini tidak akan pernah menjadi kekurangan. Orang ini tidak akan menjadi beli. Orang ini tidak akan pernah menjadi orang-orang yang menahan sesuatu, karena dia satu pemberian Allah. Haleluya. Sebabnya kenapa sekolah kita sekarang menjadi sekolah pengimbas di Kecamatan Tanjung Baru. Saya baru dapat informasi bahwa ternyata pengimbasan ini 3 tahun. Haleluya. Karena ini kita membuka sekolah-sekolah ini untuk menerima posting. Haleluya. Kita hanya desa apostolik, bergerak dengan kasih karunia. Tidak begitu untuk membagikan sesuatu. Semakin kita bagikan, kita semakin melimpah. Semakin kita lepas, kita semakin melimpah. Ini ciri-ciri orang yang namanya dengan kekurangan apostolik. Haleluya. Maka orang-orang yang
bagi dia adalah kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Kenapa orang kering? Karena dia merasa itu dari dirinya sendiri. Apakah kau percaya sudah pernah kering? Apakah kau tahu sudah pernah kekurangan? No. Apakah kau tahu pernah anak pernah pusing? Hey, come on. Yes. Apakah kau pernah dengar anak pernah pusing? Tidak pernah. Surga itu adalah satu tempat. Semakin diambil dan semakin berlimpah. Dan semakin diambil tidak akan pernah kekurangan. Ya. Itulah yang menjadi basing kita. Amin. Jadi orang-orang ini adalah orang yang hidup dengan terhubung ke surga. Haleluya. Dengan pintu yang terbuka dari surga. Amin. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan dari saya, itu bukan dari usaha. Amin. Oleh karena kasih karunia. Yes. Paulus berkata, aku menerima kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada. Sebabnya jangan pernah engkau menghentikan kasih karunia. Amin. Paulus berkata sesuai dengan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada. Amin. Amin. Kau harus tahu apa yang telah dianugerahkan dan kau harus tahu apa yang belum dianugerahkan. Yes. Dan kalau kau tahu bahwa apa yang sudah dianugerahkan kepadamu, kau akan menghormati sumbernya. Amin. Amin. Dan kalau kau tahu bahwa kau belum menerima yang belum dia anugerah yang belum kau terima, maka kau akan punya pengharap. Amin. Yes. Bukankah ketika Adam berbicara kepada Abraham bahwa dia akan menerima keturunan? Ya. Tetapi karena dia tahu anugerah itu belum dia terima, makanya dia mengharapkan, berharap. Akhirnya apa? Dia menerima iman. Amin. Iman itu bukan dari diri kita, itu kasih karunia. Yes. Haleluya. Ya. Ya. Oh, iman itu adalah kasih karunia. Amin. Itu pemberian Allah. Amin. Jadi kalau kau bisa dipakai, itu bukan karena kamu, itu karena kasih karunia. Yes. Jadi gereja apostolik yang sedang kita bangun adalah orang-orang yang bergerak oleh karena kasih karunia. Ya. Haleluya. Amin. Orang yang sadar dan terima itu dari Tuhan. Kesadaran saya terima itu dari Tuhan. Yes. Dan saya akan hormati itu. Saya akan kembangkan itu. Amin. Seperti orang yang diberi 5 talenta dan 2 talenta. Dia tahu itu pemberian dari Tuhan. Dia kembangkan. Amin. Dia 4 kali gandakan. Amin. Menerima lebih banyak lagi. Yes. Bukan seperti orang yang mempunyai 1 talenta digugurkan. Alkitab berkata bahwa dia adalah hamba yang jahat dan hamba yang malas. Amin. Haleluya. Base apostolik adalah gereja yang kita bangun dari orang-orang yang bergerak dengan kasih karunia, kepada kasih karunia, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari peningkatan kepada level berikutnya, Amin. dari satu pengertian kepada pengertian yang berikutnya, karena dipenuhi dengan kasih karunia. Haleluya. 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 Yang kedua, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Haleluya. Paulus melihat dirinya adalah seperti, karena memang apostol itu adalah pembangun. Amin. Ya, haleluya. Apostol itu ibarat seperti jempol, telunjuk itu adalah ibarat seperti nabi. Kemudian yang jari tengah adalah pemimpin. Kemudian yang jari manis adalah gembala. Kemudian yang terakhir kelingking adalah pengajar dan guru. Haleluya. Itu sebabnya kita dibangun, gereja itu dibangun di atas para nabi dan para rasul. Haleluya. Kenapa nabi memberi arah, rasul yang membangunnya. Haleluya. Amin. Kenapa saya katakan harus membangun base apostolik? Karena tugas kita membangun. Haleluya. Tugas kita adalah membangun. Amin. Kita harus membangun basis apostolik. Haleluya. Yes. Kita harus membangun basis apostolik di dunia pendidikan, basis apostolik di dunia dunia bisnis dan hal-hal yang lain. Karena kita adalah apostol, kita menerima pengurapan apostol, kita menerima pengurapan untuk membangun. Amin. Jangan membangun untuk dirimu sendiri. Jangan membangun untuk tujuanmu. Kita membangun untuk tujuan Allah. Ya. Kalau kamu membangun untuk tujuan Allah, maka kamu tidak akan kekurangan kasih karunia itu. Haleluya. Yang sedang kita bangun yang cakap untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Haleluya. Haleluya. Cakap untuk membangun. Yang ketiga,
dasarnya adalah Kristus. Haleluya. Yang mereka dia meletakkan dasarnya, kemudian dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, haleluya, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Haleluya. Jadi versi apostol itu berbicara tentang membangun dasar yang kuat. Apa dasarnya? Ayat ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dasarnya, besinya adalah Kristus. Haleluya. Bangunan yang kita bangun ini dasarnya, pondasinya adalah Kristus. Amin. Haleluya. Bukan rencanamu, bukan kehendakmu. Itu sebabnya kita pergi bukan mengutus diri kita sendiri, Ya. tapi kita diutus. Haleluya. Haleluya. Tapi sebelum kita menjadi orang-orang pelaksana dari pengutusan itu, hidup kita diproses, hidup kita dibentuk. Amin. Dasarnya adalah Kristus. Amin. Apa yang sedang kami ajarkan selama beberapa waktu ini membuat dasarmu berpijak kepada Kristus. Haleluya. 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 Karena kalau kamu tidak mengerti tentang dasarnya adalah Kristus, maka kamu tidak akan menjadi bangunan yang tidak tahan uji. Kamu akan menjadi bangunan yang tidak tahan uji, akan menjadi berubah-ubah di dalam ibadah. Yes, yes, yes. Begitu 2 hari sudah nggak yes lagi, tapi udah kempes. Hatimu cepat berubah karena kau makan dari tempat yang lain. Haleluya. Amin, amin. Apostol ini saya katakan sebenarnya dari malam adalah urusan adalah mengurusi hatimu. Yes. Tetapi urusan saya adalah menyediakan makanan di rumah. Amin. Amin. Bagianmu adalah mengurusi hatimu. Yes. Ketika hatimu saya tidak salah, saya akan datang kepadamu supaya kau bisa mempertanggungjawabkan ini. Pilihanmu semua ada dalam hatimu. Yes. Bukan pilihan orang lain. Kami yang memutuskan, kami yang memutuskan sakit hati, kami yang memutuskan untuk terus menerima kasih. Yes. Amin. Sebabnya saya hari ini deklarasikan di dalam nama Yesus, bagianmu mengurusi hatimu, mengkondisikan hatimu, menyiapkan pikiranmu. Ya, ketika kebenaran itu datang, jangan kamu berkata, kok kepala saya benjol, itu urusanmu, itu bagianmu. Amin. Karena masalah hati bukan masalah Tuhan, masalah hati adalah masalah hatimu, maka urusanmu dengan hatimu. Tapi kalau hatimu bego, maka Tuhan berkata, karena kita akan menjadi orang yang tidak ditemukan oleh Tuhan. Bukan kehalang karena Paul David, seorang yang berkenan di hati Ya. dan yang melakukan segala kehendakku. Itu orang-orang yang dibangun dengan dasar. Mari kita belajar tentang bagaimana membangun dasar. Haleluya. Bagaimana kita membangun dasar? Kami katakan tadi di ayat 10, perhatikanlah bagaimana cara untuk membangun. Bagaimana kita membangun dasar? Apa artinya membangun dasar di atas Kristus? Apa artinya? Ya, apa artinya membangun dasar, ya, membangun pondasi di atas Kristus? Kita datang kepada Matius 7 ayat yang ke-24. Haleluya. Matius 24. Matius 7 ayat yang ke-24. Sorry. Ya. Matius 7 ayat ke-24. Amin. Apa artinya membangun di atas dasar Kristus? Ini artinya kita datang itu berupa setiap orang yang mendengar perkataan dan yang melakukan, itu namanya membangun dasar di atas Kristus. Apa artinya? Orang yang mendengar dan yang melakukan di dalam perkataan. Itulah gambaran basis apostolik. Kamu dengar lalu kau bergumul, bukan itu namanya membangun dasar di atas Kristus. Ketika kamu dengar, maka kamu akan melakukannya. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Inilah tipe orang yang disebut basis apostolik. Dia tidak bergumul dengan perkataan yang datang, dia tidak pusing dengan perkataan yang datang, tapi perkataan yang datang itu dia akan lakukan. Karena apa?
Setan itu adalah Lucifer yang sudah jadi. Haleluya. Ya. Nah, makanya juga dia iblis. Dia adalah setan. Haleluya. Amin. Yes. Tetapi kita keturunan batu karang. Kita adalah generasi Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ular tidak akan mematokmu. Ular tidak akan memakanmu. Karena apa? Giginya akan ompong. Yes. Haleluya. Karena kita generasi batu karang. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan generasi beru. Kita generasi batu karang. Kita dibangun atas batu karang. Amin. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya, kita adalah generasi batu karang. Haleluya. Haleluya. Ya. Apakah Iblis berani akan berdiri batu karang? No. Karena makanannya adalah debu. Ya. Dia akan menjalan di atas tanah dan makanannya adalah debu. Yes. Tapi karena kita adalah keturunan batu karang, setan tahu dia tidak akan menjalan. Haleluya. Amin. Sebabnya generasi batu karang adalah orang yang mendengar perkataan itu dan yang melakukannya. Amin. Orang yang mendengar perkataan itu dengan sukacita, tidak bergumul tapi segera melakukannya. Ya, ya. Haleluya. Itulah generasi Yes. yang sedang kita bangun menjadi basis apa? Amin. 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 Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Artinya bagaimana kita membangun yang fondasi di atas Kristus adalah kita membangun kehidupan kita sehari-hari untuk mendengar dan melakukan. Tapi bagaimana kau bisa melakukan kalau kau tidak dengar? Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terus bagaimana tipe orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan? Dua-duanya yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus belajar mendengar. Kenapa kau mendengar? Karena kau makan. Haleluya. Matius 4 ayat 4, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya makan adalah bagimu adalah mendengarkan suara Allah, mendengarkan perkataan Tuhan kepadamu. Kamu mendengarkan itu di dalam roh setiap hari. Itu sebabnya kamu menundang kepada ini Papa. Dan kamu mendengarkan, melihat ulang catatan. Amin. Kenapa? Karena kamu harus selalu makan. Haleluya. Amin. Jadi ketika kamu mendengar, maka itu artinya kamu makan. Karena hanya orang yang makan yang akan bertumbuh. Hanya orang yang makan akan menjadi. Yes. Hanya orang yang makan akan buat perbedaan. Ya. Amin. Amin. Orang Amin. yang tidak tahu makan akan menjadi bulan-bulanan dari iblis. Itu sebabnya ketika kamu mendengar, berarti kamu sedang makan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yes. Karena orang yang mendengar, berarti telinganya mendengar. Haleluya. Dia menggunakan indranya, indra rohaninya. Karena orang yang mendengar, orang yang melihat, hatinya mengerti. Itu adalah indra rohani orang percaya. Amin. Haleluya. Dia memfungsikan indra rohaninya sehingga dia menjadi orang-orang yang bertumbuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Jangan salah makan. Kalau kau makan dari luar, maka kamu akan menjadi becek. Haleluya. Jangan sembarangan makan. Kalau kamu harus tahu makan apa yang kau makan. Tidak semua makan. Kamu harus makan. Tidak semua yang ada di YouTube kamu harus dengar. Haleluya. Orang yang dewasa adalah orang yang tahu apa yang harus dia makan. Amin. Dia tidak akan sembarangan makan segala sesuatu. Haleluya. Kamu harus tahu makan. Bahasa posko itu adalah orang-orang yang bertumbuh ketika dia tahu selera makanan. Anak-anak itu dia tidak tahu seleranya. Ketika dia tahu hanya itu dia akan kejar itu. Walaupun itu bukan makanan sehat, tapi seiring dengan pertumbuhan, semakin kau menjadi dewasa, kau akan tahu itu bukan makanan saya. Itu bukan makanan yang menyehatkan. Itu akan membuat saya sakit. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan apa yang kamu enak di mulutmu yang kau harus makan, tetapi apa yang benar. Yes. Apa Yes. yang benar. Haleluya. Apa yang benar. Amin. Oh, banyak orang makan karena seleranya, dia yang memuaskan seleranya. Tapi kamu harus makan yang benar. Apa yang kau makan? Makanan yang benar. Amin. Makanan benar itu apa? Makanan yang jelas itu harus mengalir di dalam rumah. Karena hanya rumah yang peduli tentang kesehatan makanan. Amin. Yang di luar sana hanya jualan. Ingat,
Ya, makanya sekarang kan dijual kan, apa beli dari mana? Jual online kan ya. Berarti online itu tukang jual semua. Tokonya apa? Toko online. Toko online itu apa? Jualan. Halo. Dan saya hidup itu juga adalah toko online yang mereka juga jualan informasi. Haleluya. Yang ikutlah short khotbah. Lalu viral. Kau posting yang viral. Kau tidak tahu berasal dari mana asal makanan ini. Siapa orang itu seperti apa? Haleluya. Amin. Basis apostolik itulah orang-orang karena dia belajar mendengar dan belajar. Amin. Mereka akan saya deklarasikan hari. Kalau kamu masih bergumul dengan membangun seperti ini, ada yang salah dengan ini. Haleluya. Karena basis apostol itulah mendengar dan melakukan. Haleluya. Amin. Bagi ketika Bapak Rohani berbicara, kau harus mendengar suara Tuhan. Kalau itu suara Tuhan, kau harus lakukan. Amin. Karena kamu mendengar dari Tuhan. Yes. Tentu kamu melakukannya oleh karena Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Sebabnya supaya kamu terbangun dengan dasar. Amin. Karena orang yang tidak mengerti dengan mendengar, ya, mendengar berarti kita mendengar voice. Haleluya. 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 Amin. Maka jangan bikin konser sendiri di luar. Agendanya adalah membicarakan kelemahan Bapa dan Mama. Kapasitasmu dibangun untuk membangun, dibangun menjadi pondasi. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka kepengikutanmu dan ibadah saya akan mulai perhatikan. Kedua, keaktifanmu juga mengiring juga akan saya perhatikan. Karena saya tahu orang yang makan, pasti akan datang lagi untuk makan. Amin. Haleluya. Jadi jangan ada alasan kenapa hatiku tidak lagi beres. Aku berhenti dulu untuk tidak ada. Ini urusanmu, bukan urusan dari pemimpin. Iya. Hati-hati sendiri. Makanya jangan suka makanan pelan, supaya jangan makan hati. Jadi sedikit masih bungkus apa pelan ya. Kasih. Haleluya. Urusanmu itu, bukan urusan orang lain. Kamu yang memutuskan sakit, ya kamu harus memutuskan sembuh. Sepanjang saya mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, saya mengerti satu hal. Oh, hanya orang yang memutuskan untuk sakit sebenarnya dia sendiri harus tahu obatnya. Ya. Halo. Kalau kau tahu membuat hati sakit, berarti kau harus tahu cara yang menyembuhkan hati. Katakan amin. Amin. Itu urusan orang lain. Basis apostolik begini. Artinya hati-hati kamu memutuskan. Semua yang kau putuskan akan membuatmu naik atau membuatmu turun. Tanggung jawabmu dalam mengurusi hati. Jadi deklarasikan tanggung jawabmu dalam mengurusi hati. Termasuk tanggung jawab saya dalam mengurusi hati juga. Supaya ketika saya melihat fenomena pun saya tidak berhenti. Haleluya. Saya adalah penabur. Haleluya. Saya menabur. Saya menyediakan makanan. Walaupun bagaimana drama-drama yang saya lihat, saya tetap konsentrasi untuk menabur. Kalau melihat dramanya sih, kalau bilang seminggu ini jangan makan, boleh begitu, tapi tidak. Karena saya punya panggilan adalah benar. Panggilan saya adalah menjadikan makanan dalam rumah. Amin. Haleluya. Ya. Kita bersuka citanya ketika penyedia makanan itu, ketika diberi makanannya habis, lalu orang itu bertumbuh. Tapi kan agak miris, dia makan terus, tapi tetap cumplin dan juga kurang isi. Berarti makanannya kemana? Yes, dia makan, dia muntahkan itu. Yang kedua, dia makan, makanan juga dari tempat lain, sehingga mencet. Maka apa terjadi? Perutnya tidak menghasilkan nutrisi yang baik. Kenapa? Ada bakteri di dalam usus
namanya diare. Haleluya. Makanya orang yang diare itu harus dikasih antibiotik. Halo, itu bukan hanya masalah ususnya yang bermasalah, tapi ada bakteri atau virus. Bakteri di dalam ususnya. Haleluya, yang menyebabkan luka. Luka itulah yang membuat ususmu tidak bisa menyerap makanan dengan baik. Haleluya. Amin. Maka DBD itu juga adalah bakteri. Halo. Ya. Makanya ketika ada demam, kalau dia muntah-muntah, hampir bisa dipastikan itu ke arah sana dan timus. Tapi bakteri, jenisnya bakteri. Makanya kalau ada demam dan dia muntah-muntah, hari keempat waspadai dan hari kelima. Haleluya. Dan kalau dia demam, gak muntah, itu mah bagus. Kenapa bilang bagus? Berarti antibodi sedang dikirim. Haleluya. Berarti senjata tubuhnya itu antibodi sedang berfungsi dengan baik. Jadi demam itu menandakan antibodimu sedang berfungsi dengan baik. Tapi kalau ini dari 3 hari waspada. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu artinya basis apostolik itu adalah mendengar perkataanku dan yang melakukannya. Haleluya. Jadi apa artinya tadi membangun di atas Kristus? Berarti menjadi orang yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana apa? Orang yang mendengar dan yang melakukan. Ini yang pertama, orang yang mendengar. Jadi setiap orang harus dilatih mendengar, harus dilatih untuk melakukan. Amin. 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 Haleluya. Jadi kita harus melatih orang mendengar. Makanya kalau pendengarannya kurang bagus, ditolong, dikirim supaya dikirim kupingnya, nggak jelas. Haleluya. Amin. Halo. Dia bilang ayo makan. Dia bilang apa? Melamun. Jadi lain. Karena pendengarannya tidak jelas. Susah orang mengajar orang yang tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya? Ya. Halo? Yes. Halo? Yes. Ya. Itu sebabnya pendengaran kita harus dibersihkan. Bilang kan begini, pendengaran kita harus bagus. Pendengaran kita harus bagus. Harus benar. Harus benar. Amin. Haleluya. Karena ketika kau jelas mendengar, maka akan pasti melakukan. Haleluya. Amin. Berarti membangun di atas dasar Kristus. Yang kedua, membangun fondasi di atas Kristus adalah setiap bangunan yang dibangun harus tahan uji. Amin. Setiap bangunan itu harus tahan uji. Karena apa? Kristus itu batu karang. Loh. Ya. Kamu bangunanmu tidak tahan uji, berarti kau tidak membangun di atas batu karang itu Kristus. Kau sudah membangun di atas pasir atau fondasi yang lain. Haleluya. Amin. Berarti membangun dasar di atas Kristus berarti bangunan itu harus tahan uji. Haleluya. Ya. Menurut Matius 7 ayat 25, ya, bahan ujian itu ada 3: hujan, banjir, dan angin. Haleluya. Hujan, banjir, dan angin. Ini penguji. Haleluya. Berarti membangun fondasi di atas dasar Kristus adalah orang-orang yang tahu bahwa setiap yang dia bangun pasti akan diuji. Haleluya. Amin. Maka berbahagialah orang yang menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana ketika diuji, bangunannya itu tidak roboh. Karena ketika angin datang, hujan datang, banjir datang, bangunan itu tetap kokoh. Karena apa? Dibangun di atas dasar batu karang, yaitu Sang Kristus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena kita berasal dari Kristus. Halo. Kamu Amin. berasal dari Kristus. Kamu dilahirkan dari Kristus. Karena kita terhubung di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Bahkan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20 berkata, janganlah kau bersuka cita karena setan-setan itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu artinya apa? Kamu berasal dari surga. Kamu berasal dari surga. Kelahiranmu itu berasal dari surga. Kamu bukan dari dunia ini. Karena itu apa? Makanya bangunlah di atas dasar yang namanya firman. Yaitu kamu belajar mendengar, kamu belajar melakukannya,
Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Bahkan kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-13 itu adalah bangunan itu harus tahan puji katanya. Maka dipuji oleh apa pengujinya? Api. Ya. Haleluya. Kalau di Lukas 7 ayat 24 dan seterusnya, pengujinya adalah tadi apa? Hujan. Angin, hujan dan angin. Banjir, ya banjir. Tapi di dalam 1 Korintus 3 ya ayat yang 10 sampai 11 sampai seterusnya, pengujinya adalah api. Haleluya. Apa terjadi dengan api? Ketika dia menguji dengan api, maka kayu, rumput kering dan jerami akan terbakar hangus. Haleluya. Amin. Lalu apa yang tidak hangus? Tetapi logam mulia, yaitu emas, perak dan tembaga, dan khususnya adalah yang namanya emas. Ketika dia dibakar, diuji dengan api, justru akan menunjukkan kemurniannya. Amin. Haleluya. Ya, makanya emas itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi apa? Emas mulia, apa namanya? Jenisnya London. Mas Lomba. Ya, emas London. Makanya emas London itu lembek. Kalau emas-emas yang lain termasuk emas bambang keras. Kalau emas mulia itu itu lembek itu mas. Haleluya. Amin. Supaya selalu menyadari bahwa ini adalah cincin emas. Haleluya. Berarti logam mulia. Karena apa? Setiap benda yang diuji oleh api untuk menyatakan kemurnian. Amin. Ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, kalau kamu adalah tahan uji, maka kamu akan menerima hidup. Ya. Yang ada dulu 1 Korintus 3 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 14. Haleluya. Ya. Satu Korintus 3 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Haleluya. Haleluya. This apostolic itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kemurnian hati. Kalaupun dia diuji oleh api, justru itu bersyukur. Semakin datang dan semakin dipanaskan api, justru akan menunjukkan kemurnian logamnya. Haleluya. Pilih logam yang benda yang diuji dengan api akan justru menunjukkan ketidakmurniannya. Haleluya. Makanya jerami kering, kayu akan terbakar menjadi abu. Haleluya. Hanya berguna kalau DC visionari saja itu. Haleluya. Botol. Atau hanya di rumah Abu Bali hanya untuk menggarap yang sudah hitam-hitam. Halo, banyak di berguna, ya kan? Ada yang pakai mukanya menggosok mukanya, coba kalau dia buat pasti mulus. Ya, halo. Ya. Halo. Jadi apa namanya? Dibangun di atas fondasi Kristus adalah orang-orang yang tahan uji akan mendapat upahnya. Ribut. Makanya di ayat 14 dikatakan yang 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ayat 15. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti dari dalam api. Gimana cara makan makanan yang berkeluar dari api? Gak tenang. Halo, makanan yang goreng langsung dan jatuh ya. Begitulah orang yang tidak tahan uji, tidak akan pernah tenang. Tak pernah kerasa busuk, sangat kerasa busuk, sangat resek, sangat busuk. Mana saja begini. Kenapa? Enggak tahu. Halo, halo. Ya, jadi dikatakan di situ itu sebabnya dikatakan jika pekerjaan orang itu terbakar,
dia akan menderita kerugian, tapi sendiri akan diselamatkan. Tapi seperti di dalam api. Rugi dong. Halo. Ya. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang membangun, ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Saya bilang ini tidak bicara tentang pribadi orang, tapi ini spirit. Ya. Haleluya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika membangun adalah ragi. Ya. Tapi ragi kan bagus banget pakai. Iya, tapi dalam Alkitab ada 3 ragi yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah ragi ahli orang Farisi dan ragi ahli Taurat. Tapi satu pakai. Yang kedua adalah ragi Herodes. Dalam membangun basic apostolik, kita harus memperhatikan tentang ragi ini. Haleluya, karena Yesus sendiri yang mengatakan ini, karena dia sedang membangun gerejanya yang berbasis apostolik, dia berkata hati-hati. Coba kita datang dulu ya. Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Kamu buka kitabmu di dalam HP. Ada tulisan warna hitam dan ada tulisan warna merah. Kalau tulisan warna merah berarti diucapkan langsung oleh Yesus. Perhatikan baik-baik. Pribadi Yesus memberikan kita warning. Haleluya. Dan dikatakan kita baca, lalu Yesus memperingatkan mereka. Siapa yang mereka peringatkan? Murid-muridnya. Apa katanya? Katanya berjaga-jagalah, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Haleluya. Amin. Ya, ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Halo. Ya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan dikatakan situ ragi orang Farisi dan ragi Herodes sama. Coba kita lihat dulu. Lukas 12 ayat 1. Ada 2 hal yang akan saya beritahu kepadamu ketika kita sedang membangun dan harus kita waspadai. Yang pertama tentang ragi, yang kedua tentang spirit yang namanya Sanballat dan Tobia. Ini juga penting harus kamu ketahui. Haleluya. Lukas 12 ayat 1. Ya. Lukas 12 ayat 1. Kita baca. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, ingat ini perintah kepada siapa? Murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi. Ragi tadi ada 2, ragi orang Farisi dan ragi orang dan Herodes. Katanya, yaitu kemunafikan orang Farisi. Lagi orang Farisi dan ahli Taurat yang harus diwaspadai yang pertama adalah kemunafikan. Amin. Dalam membangun tidak boleh ada kemunafikan. Yes, yes, tapi di belakang Ya. habis. Spirit ini harus dibunuh di dalam gereja. Yes. Amin. Amin. Habis. Karena Yesus sendiri bilang waspada. Ya. Bukan saya mengatakan Yesus sebelum dia mati di atas kayu dia beringatkan waspadai. Kalau dibilang waspadai, awasi, jangan sampai itu masuk. Kamu itu sudah masuk, orang itu rusak. Ya. Jangan yes yes. Nah, habis. Karena kemunafikan ini akan merusak bangunan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Makanya dikatakan situ ke ragi orang Farisi dan ahli Taurat yang pertama
kemunafikan. Tidak seperti yang dikatakan dia lakukan. Makanya salah satu kemunafikan itu nampak di dalam diri Judas Iskariot. Dia mencium Yesus, tapi dia sudah bilang tadi kepada ahli Taurat, dia yang mencium, itulah Yesus. Ya. Karena kemunafikan itu akan membawa kepada pengkhianatan. Ya. Amin, amin. Haleluya. Ya. Karena pengkhianatan itu akan merusak gereja. Dan saya ingatkan di dalam nama Yesus, spirit ini harus dibunuh. Haleluya. Ya. Haleluya. Tidak boleh dibiarkan merajalela, apalagi masuk memarah, melintang itu. Karena Yesus sendiri bukan saya. Karena itu spirit. Ya. Spirit ini hidup di dalam orangnya, menyediakan tempat hidupnya seperti itu. Karena tidak mungkin spirit datang kalau tidak ada di tempat. Makanya di dalam Galatia dikatakan, no eat the place to the devil. Jangan beri tempat sama ini. Amin, amin. Yes. Kenapa orang hidup dengan kemunafikan? Karena dia siapkan panggungnya, dia siapkan hidupnya. Tapi saya percaya bahwa ketika saya deklarasikan, maka kita sedang membunuh yang namanya berarti orang Farisi dan ahli Taurat, dan berarti orang Saduki. Tiga sebenarnya ini kelompok dengan kelompok-kelompok yang selalu dapat mendengarkan Yesus, dengarkan baik-baik. Malah di mana Yesus berkhotbah, orang ini selalu ada. Apa tujuannya? Hanya satu, mencari kelemahan Yesus. Maka kau jangan datang untuk mendengarkan Bapak orang ini, hanya untuk mencari kelemahannya. Ya. Karena memang manusia tidak bisa sempurna. Termasuk dirimu juga banyak dosa dan salah. Ya. Kalau mau lihat orang yang sempurna, segera naik ke surga. Lebih ya. Kata orang bilang dulu, ya kayak gitu. Baik, di mana jalan semua ujungnya dimajukan. Bukan ditunjuk, tuh. Ya, jadi dilarang menonton, dilarang melakukan yang pentas nonton. Kalau saya kan pentas ini kan ini pentas nonton, macam-macam nonton. Ada macam-macam. Yang diam-diam tapi dalam hati munculnya nggak muncul, tapi di dalam hati yang munculan. Ya, yang sudah tahu pasti tahu. Haleluya, haleluya. Maka perbaiki posisi hati. Haleluya. Karena ini kemunafikan itu Yesus yang bilang. Karena kau tidak bisa berjalan dalam keputusan kalau spirit. Ya. Haleluya. Makanya kemunafikan harus dibunuh. Jadi ketika kamu ditegur, bukan untuk membunuh, tapi kalau kau tidak berubah, termasuk di rumah yang dibunuh juga. Ingat, Judas Iskariot dibunuh oleh karena kemunafikan. Amin. Ya. Bagaimana cara terbunuhnya dia? Dia gantung diri, lalu perutnya pecah, isi perutnya. Belum pernah saya dengar orang bunuh diri, perutnya pecah. Pernah dengar? Gantung diri, perutnya pecah. Dia paling hanya gini aja. Karena Judas Iskariot pecah Banyak kan. karena dia sudah memakan kemunafikan. Ya. 3,5 tahun dia mencium uang Yesus mahal, tapi dia sendiri juga dengarkan dia. Apa yang sudah dia mahal pasti akan muntah. Masalahnya Yesus mempertontonkan kepada kita, muntah bukan dari mulutnya, tapi muntah dengan cara membelah perutnya. Demikian. Haleluya. Terus sebab saya peringatkan kamu, jangan adopsi, jangan bawa spirit Farisi atau Saduki di dalam basic apostolik. Haleluya. Haleluya. Kenapa Ananias dan Sapira harus mati? Sama, itu adalah dari orang Farisi dan Saduki. Barnabas bilang, Petrus bilang, selama itu dirimu, di tangan itu dirimu. Ya kalau kau akui memang kau mau kasih 200.000, kasih 200.000. Tapi jangan kau bilang memang terjual 200.000, pada terjual 100.000, sejuta. Lalu kau akui 200.000. Itu namanya kemunafikan. Ya. Jujur terus terang. Katakan sejujur. Katakan
Jangan itu sudah diantara kita. Judul lagi. Itu judul lagu. Haleluya. 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 Makanya dikatakan sih perhatikan baik-baik. Waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ayat 2 ini hukumnya. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Ini kebenaran. Tidak ada satu pun yang tertutup tidak akan dibuka. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka dan dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kemudian yang 5, aku menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah akan dia yang telah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah akan Allah. Kalau kamu takut akan Allah, bagi orang Farisi, bagi orang Saduki, tidak akan kau melihat. Yes. Kamu akan gentar. Karena tidak ada yang tersembunyi, tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Bahkan perkataan yang dikatakan dalam gelap pun akan diumumkan di atas akal. Iya. Itu artinya kemunafikan sepertinya pasti. Pasti. Karena itu sebabnya di dalam khotbah Yesus memberikan hati-hati, waspadai dari orang Farisi dan ahli Taurat. Hati-hati. Yang kedua tentang orang Farisi, orang seperti dengan ahli Taurat. Dari pertama tentang kemunafikan. Tapi yang kedua adalah mencintai adat istiadat daripada mencintai kedudukan. Haleluya. Markus 7. Markus 7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah semua datang. Haleluya. Saya bukakan ini karena ini spirit. Saya harus saya kasih tahu ini kepada kita di sini. Karena saya dan kita sudah sepakat membangun basis apostolik. Haleluya. Jemaat yang berbicara dibangun di atas dasar Kristus. Apa itu? Mendengar dan melakukan. Karena pola mendengar dan melakukan akan dirusak oleh ragi ini. Haleluya. Kalau ini tinggal di dalam kamu, pasti dia bisa mendengar dan bisa melakukan. Haleluya. Haleluya. Kita baca Markus 7 ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada mereka, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan makanan najis? Jawabnya kepada mereka, benarkah berbagi saya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, perintah Allah untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Orang ini lebih takut kepada orang daripada takut kepada Tuhan. Dia lebih peduli kepada kata orang daripada peduli kepada apa kata Tuhan. Kalau tidak ada lebih takut kepada kamu kalau ada yang meninggal, termasuk meninggal orang kemudian kalau belum meninggal mana tahu.
dia aja lebih pandai, nggak peduli ya. Karena aku tahu kan itu. Haleluya. Kalau kita datang kalau melihat acara nanti datang orang-orang ini amplop optimis. Tumpul orang ini. Kayak tadi ini acara itu bisnis. Acara ada untuk menguntungkan. Padahal kalau beri. Kalau tangan kiri memberi, jangan dikatakan tangan kiri memberi. Kalau kau tidak siap untuk mengeluarkan koceng, jangan bikin acara. Yang kau harapkan kan apa yang sudah kau tanam. Itulah prinsip orang-orang. Kan apa yang kau harapkan kan apa yang kau tanam. Kalau kau tanam dengan amplop, akan datang dengan amplop. Kan begitu kan? Kalau kau tanam dengan dasar, dia akan datang. Dengarkan. Jangan lupa ada lebih daripada nilai itu. Orang Farisi malah mengonor Yesus. Kenapa murid-murid tidak memelihara adat istiadat? Salah satunya adalah kalau makan harus cuci tangan. Kalau ada orang Israel kalau cuci tangan, bukan di komokan. Itu ada satu tempat khusus. Maka bukan hanya makan yang harus dicuci, makanya ada satu jenis budak di depan rumah orang Farisi, orang Israel. Itulah namanya mencuci, bukan hanya kaki termasuk tangan. Yesus bilang, justru kita harus hidup dengan melakukan hal yang sama. Karena ada 3 jenis hamba bagi orang Israel. Yang pertama adalah di depan rumah, hanya khusus mencuci kaki, mencuci tangan tamunya. Satu. Yang kedua, mengurusi rumahnya. Berarti masak, menyuci, kasih dadanya. Yang ketiga, mengurusi ladangnya. Ini apa? Berkuasa dalam 2 hal ini. Berkuasa di rumah Abraham, berkuasa di ladangnya. Yusuf di mana? 2 hal ini juga. Berkuasa di rumah Potifar, berkuasa di ladang Potifar. Haleluya. Itu Eliezer dan itu Yusuf. Dan itu mudah loh. Halo? Ya. Tapi Yusuf penuh dengan kasih karunia. Karena apa saja yang dikerjakannya selalu mendatangkan keuntungan bagi Tuhan, itu dengan kasih karunia. Haleluya. Makanya saya bilang basic apostolik itu adalah jemaat yang dibangun dengan orang-orang yang melimpah dengan kasih karunia. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Bukan apa yang dikerjakannya orang-orang yang tumpul, bukan. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itu basic apostolik. Haleluya. Haleluya. Makanya dikatakan di situ, hati-hati. Jadi 2 hal ini dikatakan di situ. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Dengarkan hati-hati, jangan sampai kau rajin melakukan perintah manusia, tapi sebenarnya hatimu sudah menjauh dari Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jenis ragi yang kedua adalah ragi Herodes. Apa ini jenis ragi kedua ini? Yaitu hedonisme. Kalau hedonisme, mencintai dunia. Bukankah Paulus berkata bahwa Demas telah meninggalkan aku karena ia telah mencintai dunia ini. Kenapa? Karena Demas sudah sama seperti dunia ini. Padahal orang yang diutus itu adalah tidak sama dengan tempat dia diutus, tapi dia membawa, merepresentasikan dari mana itu diutus. Haleluya. Bukankah kita diutus dari surga? Berarti kita harus merepresentasikan surga. Kalau kamu menjadi sama dengan dunia ini, berarti kita sudah jatuh.
kejatuhan itu dimulai ketika kita sudah menjadi sama dengan selera dunia ini, menjadi sama dengan cara pandang dunia ini, menjadi sama dengan apa yang dicari oleh dunia ini. Inilah kejatuhan. Halo, halo. Ya. Jadi hati-hati. Jadi Raja Herodes ini adalah hedonis. Semua ukurannya adalah uang. Kalau saya lakukan ini, apa untungnya untuk saya? Kamu tidak tahu bahwa dari tempat lain aku menerima kasih karunia. Haleluya. Kami menang di sini. Di sekolah ini pun kami menang. Karena kami tahu dari tempat lain kami menerima kasih karunia. Karena semua dunia adalah ladang Tuhan. Haleluya. Amin. Enak ya, punya kasih ya. Ngaku-ngaku ya. Haleluya. Kamu dulu kita desa. Apalagi minggu depan sudah pakai 4 ini 4 PK. Kalau kita akan duduk orang di sini, kita nggak akan pernah. Ya, apalagi Pak Minggu baru datang dari bulan. Saya tahu bulan. Haleluya. Ya ini masih satu kasih. Ini bukan balas dendam kamu. Haleluya. Tapi ini untuk menunjukkan bagaimana kita memulai start membangun visi apostolik. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada saya. Tiga terima kasih kepada dan membangun amin. Itu sebabnya tanya sama Tuhan. Ya, berapa kursi kau akan sediakan itu? Ya. 600. Ya. Haleluya. Ya saya ini apostolik namanya. Haleluya. Dan untuk kau duduki, kamu harus doakan. Tapi bukan yang terus doakan sampai 5 tahun. Harus kau sediakan segera. Haleluya. Haleluya. Setidaknya untukmu. Haleluya. Tapi saya percaya kalau kau dulu, kau tak mungkin untuk dirimu sendiri. Seperti Pak Niko pasti pikirkan berapa anaknya. Haleluya. Amin. Kok gak ada bilang amin? Ini apostolik. Haleluya. Pak Edi saya sedang mengajar kamu untuk bertanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Ini mati sendiri, kamu terima kebenaran, kamu makan dengan enak. Masa untuk dudukmu tak bisa. Tapi nanti dikit ya, berarti. Haleluya. Karena ini pengajaran apostolik tapi di bawahnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Royokan dong. Haleluya. Royokan. Ini basic apostolik. Ini basic apostolik. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Kalau kamu bertanggung jawab dengan dirimu dan terus setidaknya untuk dirimu, kamu sedang menjadi kuasa. Kemudian apa yang diumumkan oleh Pastor Johnson, saya juga ikut membagi firman. Ya kan? Halo. Ya. Tapi kami tetap bayar. Karena itu pola. Kamu tahu ketika Bapak datang kembali perhatiin sebelum dia datang dia transfer studi. Di mana spirit kamu temukan di dunia ini? Di mana kamu temukan sendiri di dunia ini? Haleluya. Haleluya. Tentang gratis, apalagi tentang diskon. Oh ya, haleluya. Karena kekayaanmu ditentukan oleh sikap. Ya. Amin. Kemiskinan itu bukan di kantong, tapi kemiskinan itu adalah di hati. Amin. Miskin. Lagunya adalah aku ini orang miskin. Ya Allah. Halo, come on. Haleluya. Spirit Herodes adalah hedonis, mencintai dunia. Ya, yang kedua spirit dari Herodes adalah dia membuat hukum supaya agama dan hal-hal yang rohani dihapuskan dari pemerintahannya. Ini spirit Herodes, walaupun dia hampir bertobat karena diinjil oleh Yesus, karena Pilatus bilang, kamu dari mana? Dari Herodes. Herodes. Lalu Herodes mengadili dia, tapi
Saudara bilang, hampir kau membuat saya berubah. Kirim lagi ke Pilatus. Tapi dengar dengan baik. Sejak hari itu, Herodes berusaha membuat hukum supaya agama tidak ada di dalam pemerintah. Berarti ini adalah spirit supaya kamu tidak menyukai hal-hal yang rohani, tidak mengejar hal-hal yang rohani yang membuatmu biasa, nyaman dan aman dengan dunia ini. Itulah spirit Herodes. Haleluya, haleluya. Kalau kamu sudah mulai menyatakan bisa tidak ada hasil pernikahannya untuk di rumah dengan itu, spirit Raja Herodes. Itu Raja Herodes. Haleluya, haleluya. Kan gak harus sama ada ke satu tempat. Kan bisa kan sudah dipermudah dengan internet. Sedangkan kita pergi ke luar negeri aja bisa tanpa harus naik pesawat. Kan bisa. Dengarkan, Allah tidak pernah menyederhanakan pola. Pola adalah pola. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kalau kamu sudah mulai tidak tertarik buka link dengan catatan bukan catatan tidak lagi begitu. Spirit Herodes sudah mulai mengambil bagian. Katakan betul. Dalam nama Yesus, saya pun spirit ini. Dalam nama Yesus. Spirit lagi orang Farisi. Saya bunuh dari saya. Kemunafikan. Mencintai ada istiadat. Perkataan manusia. Saya bunuh di dalam nama Yesus. Lagi orang Herodes. Saya bunuh dalam diri. Saya tarik perkataan rohani. Saya ambil suami dari perkara rohani. Karena itulah hidup saya. Amin. Haleluya. Jangan sampai spirit Herodes ini ada di dalam dirimu. Karena apa? Akhirnya kau bisa berkata tidak perlu pun dalam rumah kami, tetap juga bisa mencintai Yesus. Ini bicara tentang lagi. Yang kedua, kita akan belajar cara kerja orang yang tidak suka membangun. Kita datang kepada Nehemia juga. Tadi judul kita apa? Membangun basis apostol. Membangun berarti bicara tentang bangunan. Haleluya. Nah, musuh dari bangunan adalah raga yang bekerja. Haleluya. Yang kedua adalah spirit. Ya, spirit apa itu? Spirit yang namanya dia Sambalat atau dia dan Geshem. Ternyata sudah ada orang Jawa waktu itu. Oke, kita lihat dulu Nehemia juga. Nehemia juga ayat yang ke-10. Satu ketiga ya. Ketika Sanballat orang Hor dan Tobia orang Am pelayan itu mendengar itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kepada siapa dia kesal? Kepada Nehemia. Nehemia adalah salah satu pejabat dari pemerintahan Raja Ahasuerus. Ketika dia mendengarkan dari saudaranya bagaimana hancurnya yaitu Yerusalem, dan dia memberitahu bahwa lebih berharga sekarang dan ladang daripada Yerusalem kebanggaan kita, maka menangislah Nehemia, mukanya murung sampai lama. Lalu ketika dia menghadap raja, raja berkata, ada apa mukamu dengan Nehemia? Kenapa mukamu seperti itu? Karena biasanya dia melayani raja dengan sukacita. Lalu dia memberitahu bagaimana mungkin hatiku bersukacita sementara tempat asalku itu menjadi reruntuhan. Raja Ahasuerus berkata, oke, dia beri memo, pergilah bangunlah tembok itu. Ketika dia kembali, inilah titik yang namanya Sanballat, Tobia
dan Geshem orang Arab tidak menyukai. Haleluya. Jadi spirit tiga orang ini adalah spirit yang tidak suka membangun. Haleluya, tidak suka pembangunan. Haleluya. Amin. Saya khotbahkan setelah bangunan kita selesai dulu. Haleluya. Tapi saya tidak bicara bangunan natural ini, tapi saya sedang bicara bangunan yang di dalam roh yang sedang kita bangun, yaitu basis apostolik. Haleluya. Nah, kita harus mengenali spirit orang ini. Apa itu? Orang ini tidak suka pembangunan. Yang kedua, tidak suka ada orang yang mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa. Siapa orang ini? Pertama adalah Sanballat, orang katanya Hor. Yang kedua adalah Tobia, orang Amon. Siapa orang Amon? Kaya. Tapi ini dua bangsa yang dilahirkan dari keturunan Lot karena perkawinan Isek dengan ayahnya. Jual gadisnya membuat malu ayahnya. Dia setiap beda malam lalu menggauli putrinya, lahirlah Amon, maka mereka jadi bangsa yang itu. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Rut berasal dari bangsa Moab. Haleluya. Dia mematahkan kutuk itu karena dia terhubung dengan ikat janji. Jadi kalau kau datang ke rumah Tuhan, kau harus tahu apa yang sedang kau lakukan. Karena kutuk itu akan dipatahkan ketika kamu mengerti terhubung dengan ikat janji. Haleluya. Haleluya. Kemudian di ayat ke-19 kita baca di situ 19. Ketika Sanballat orang Hor dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apakah kamu lakukan ini? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Ayo dulu aku menjawab mereka, katakan, Allah semesta langit, Dia yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan mengingat Yerusalem. Haleluya. Bagaimana mereka mau mengingat? Mereka justru ingin menghancurkan apa yang sudah mau dibangun. Tapi mereka adalah orang-orang yang jealous dan iri. Kenapa mereka tidak mau ada pembangunan di Yerusalem? Karena mereka adalah orang yang mengambil keuntungan dari kehancuran Yerusalem. Haleluya. Amin. Haleluya. Tobia siapa? Pelayan di rumah Tuhan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengambil kesempatan dari kesempitan. Haleluya. Haleluya. Halo. Ya. Kita lihat dulu. Nehemia 4. Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok, kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Haleluya. Siapa yang di dalam kita mengolok-olok seseorang? Itu anak-anak dari Yeriko mengolok-olok siapa? Elisa. Lalu berkata apa katanya? Naiklah otak, naiklah otak, naiklah otak. Apa yang terjadi ketika Elia masuk pada kota? Seekor beruang datang dan membunuh anaknya. Kenapa? Karena mengolok-olok Tuhan. Memang Elia adalah kota. Elisa kota memang. Tapi bukan berarti Ya. haleluya. Memang hamba Tuhan dan Bapak rohani itu pasti punya kelemahan. Tapi bukan itu di orang. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Supaya supaya kau bangkit sebagai adik di dalam rumah untuk menjadi anak yang membanggakan, anak penghiburan, supaya kau menutupi kelemahan itu, supaya pekerjaan di dalam rumah selesai. Amin. Haleluya. Karena tidak mungkin hanya seorang bapak yang akan menyelesaikan pekerjaannya.
Sebabnya Tuhan mengaruniakan kepada seorang bapak anak-anak supaya dia melatih anak-anak itu di dalam fungsi dan tugasnya, sehingga dia bisa berkolaborasi ketika anaknya menjadi dewasa, sehingga pekerjaan itu menjadi tuntas. Ini bagaimana anak itu bisa menjadi berkolaborasi dengan bapaknya selama dia masih seperti anak-anak? Susah untuk berkolaborasi dengan anak-anak, karena anak itu tahunya hanya untuk dirinya, menyedot, dan itu akan menguras sebenarnya di dalam perjalanan. Wajar ketika video berkata dari 19.000 32.000 dikatakan siapa yang tahu, siapa yang belum kawin, siapa yang masih kuat takut mati, pulang. Tinggallah berapa? Dari 32.000 tinggal 10.000. Haleluya. Dan dari 1.000 orang itu diujilah dia. Apa terjadi? Minum dengan cara minum. Ada orang yang minum dengan cara seperti anjing menjulurkan lidahnya. Tapi ada orang yang mengangkat tangannya lalu masukkan ke mulutnya. 300 orang lah. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tahu etika rohani. Orang-orang ini menghormati Gideon. Mereka tahu cara membedakan Gideon. Itu sebabnya Gideon hanya kasih. Oke, kita akan berperang. Silakan bawa persenjataan. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa lebih. Dia bilang 3 persenjataan kita hanya 3. Pertama adalah umur, yang kedua adalah sangkala, yang ketiga adalah tenir. Apa ini anak perang pakai 3 itu? Haleluya, haleluya. Yang dia bilang 300 ini dibagi 3 lagi, makin kecil lagi. Sudahlah 32.000, tinggal 1.000, tinggal 300, dibagi 3. Dan bilang kamu di sana, kamu ini dengarkan apa-apa. Ingat, ini bicara tentang apostol. Kamu dengar, kamu lakukan. Dan dia bilang, kalau kamu dengar suara daun berbunyi, dengan pertama kamu harus pecah bunyikan sangkakala. Turun. Lalu masing-masing memecahkan bunyi anggur seperti letupan bom. Boom. Lalu bergeraklah dengan ubur. Lalu orang ini bilang, kita sudah dikepung, kita sudah dikepung, kita sudah dikepung. Hanya 300 orang pada malam-malam. Lalu sakit paniknya mereka, ada yang bawa tombak, mereka lari sambil membunuh satu dengan yang lain. Lalu kelihatanlah pagi hari Midian yang seperti pasir sudah menjadi kebakaran. Kita mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan. Jadi 300 orang ini adalah orang-orang yang akan mempunyai etika. Haleluya. Tahu bagaimana bersikap, bagaimana membekam, bahkan bagaimana juga pasang badan ketika rumah rohaninya diserang dari luar. Karena kalau rumah rohani diserang, ketika orang kecil dirimu juga dibunuh. Kecuali ini tidak rumah. Kalau itu rumah, kau bagaimana? Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh kemarin dengan satu orang yang disebut Pastor Johnson yang membilang siapa namanya, yang membunuh orang yang kawin cantik, siapa namanya? Halo, sesi berapa itu? Oke, kalau begitu ini juga saya ngomongkan. Minggu ini sesi 1 dengarkan, segera kirimkan. Haleluya, haleluya. Masing-masing tidak ada yang terkecuali. Saya minta pertanggungjawaban dari kalian. Dengarkan itu, kita akan bergerak dari sini. Jadi minggu ini adalah sesi 1, karena ada 8 sesi. Dalam bergerak itu ada 7 sesi, tapi sini saya ada khusus itu. Haleluya, berarti ada 8 sesi. Dengarkan. Jadi sesi 1 sampai nanti sesi 8 harus terdengar. Haleluya. Halo. Jadi sisi saya buat sisi 8 saja. Berarti dalam tempo 2 bulan 8 sisi ini sudah kita dengar semua. Amen. Halo.
Halo. Ya. Ya, jadi akan kita bangun terus. Amin. Ingat di mana firman itu banyak melimpah, pasti ada banyak kasih karunia. Haleluya. Mau melihat keluarga penuh dengan kasih karunia, pasti akan banyak firman. Sampaikan firman ada. Jangan sampaikan repetan, cacian, halaan, apa namanya semuanya itu, cibiran. Akan dulu kasih karunia di sana. Tapi lepaskan firman, sampaikan firman. Di mana ada firman melimpah, di situ kasih karunia melimpah. Haleluya. Haleluya. Ketika firman itu lepaskan, maka suara akan didengarkan orang di sekelilingmu. Ketika firman itu lepaskan di rumah ini, maka kota kita mendengarkan kita. Medan mendengarkan kita. Jadi sedang mendengarkan kita. Indonesia mendengarkan kita. Kenapa? Karena suara itu harus dinyatakan di dalam rumahnya. Haleluya. Ketika suara itu diperkatakan di dalam rumahnya, maka kota akan mendengarkan. Orang di sekelilingmu akan mendengarkan. Anak-anak akan mendengarkan. Karena suara yang terus diperkatakan. Amin. Haleluya. 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 Apa yang dikatakan di sini? Ini adalah spirit dari orang-orang yang tidak mau membangun dan tidak ingin melihat kesejahteraan Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayat Nehemia 4 ayat yang ke-7 kita baca. Baca dulu ayat yang ke-7. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar makin banyak bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bapak lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marah mereka. Marah. Kenapa marah dengan alas dan lembaga? Kenapa marah dengan sesuatu yang sudah baik? Kenapa marah ketika bapak lagi membantu? Yang dibangun itu, apalagi kalau itu menyentuh kepentingan, dengarkan baik. Pembangunan ini harus sukses. Haleluya. Basis apostolik sedang kita bangun. Itu sebabnya saya ingin kamu posisikan dirimu dengan benar. Jangan salah berdiri. Haleluya. Jangan berdiri di tempat yang lain. Pakai diri kepala api itu karena kamu salah berdiri. Posisikan dirimu dengan benar. Dan saya katakan dalam nama Yesus, posisikan dirimu dengan benar. Posisi dirimu hari ini. Maka kamu berdiri dengan tepat, di tempat yang tepat dan akurat, maka kamu akan terlindungi. Haleluya. Di tempat kamu berdiri di tempat yang tepat, maka kamu akan melihat kasih karunia bekerja. Haleluya. Di tempat di mana kamu berdiri dengan akurat, sekalipun Sanballat, Tobia dan orang-orang itu datang di rumah itu, harus selesai juga. Haleluya. Apakah Tobia, Sanballat dan Nehemia berhasil? No. Karena Allah yang menyertai mereka. Haleluya. Haleluya. Bahkan ketika mereka sudah mulai melihat kemajuan itu, mereka mulai marah, lalu mereka mulai mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tapi dengarkan ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Perhatikan baik-baik. Karena sikap Sanballat Tobia, kita harus mengadakan perlindungan dan penjagaan. Hati-hati, masuk guru-guru, masuk orang yang datang, hati-hati buat penjagaan. Jangan sampai ada spirit yang merusak rumahnya dibangun. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai rumahnya yang terbangun itu ada orang yang tidak suka. Itu sebabnya paling lama 2 tahun ke depan saya pasti akan temukan orang-orang yang benar-benar misalnya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya rapatkan barisan, perbaiki posisimu, perbaiki situasi keadaan hatimu, perbaiki cara pandangmu. Kamu yang harus melakukan, bukan saya. Karena apa? Kalau kamu tidak melakukan itu dengan benar, maka hampir bisa dipastikan kau akan menjadi kelompok Tobia dan Sanballat. Tobia dan Sanballat itu bukan berlimpah. Tobia dan Sanballat adalah orang dalam, tetapi pencari keuntungan diri sendiri. Dari kekacauan dan kerusakan, dia mencari keuntungan. Tapi kita bukan demikian.
kita adalah basic apostolik. Haleluya. Amen. Kita sedang membangun dengan benar. Haleluya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang kepercayaan Tuhan. Kita dibangun untuk membangun kebenaran. Haleluya. Jadi yang pertama, hati-hati dengan ragi. Haleluya. Ragi itu adalah apa yang disebut apostolik? Ragi orang Farisi, ahli Taurat, dan ragi orang Saduki. Apa jenis ini? Ada dua. Kemunafikan. Haleluya. Yang kedua adalah lebih mencintai ada istiadat, lebih peduli kepada kata orang, lebih daripada kepada Tuhan. Itu sebabnya dengan mulut mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka mengingkari kekuatan Allah. Haleluya. Ya, jangan mau masuk dalam ibadah pertemuan-pertemuan kita, tapi hatimu tidak percaya. Lihatlah, memangnya bisa berubah dengan cepat. Kamu sudah mengingkari Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah hati-hati dengan spirit Tobia dan Sanballat. Kenapa? Karena kita sedang membangun. Lalu apa yang sedang kita bangun ini? Ya, kamu tidak dibangunkan visi, bukan. Yang sedang kita bangun adalah kebenaran di dalam kita. Kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 Sorry. 1 Korintus 3 ayat 9. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 9. Haleluya. Kita baca, karena kami adalah kawan sekerja, kami adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Akan dimaksud dengan basic apostolik bukan bangunan yang kita bangun, tapi membangun orang-orang. Yes. Haleluya. Amen. Saya garis bawah, basis apostolik bukanlah gedungnya, bukanlah tempatnya, tapi membangun orang-orang. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dia bilang, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Berarti Paulus ya bermitra dengan Roh Kudus. Dia bilang, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Kenapa disebut ladang Allah? Berarti Allah yang menanam benihnya di dalam. Yes. Kalau dia tanam benih, pasti dia ingin panen. Haleluya. Ya. Ingat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada pohon ara. Mereka sudah pulang lama penginjilan, siang hari pas lapar, lalu dia melihat pohon ara yang rimbun daunnya, tapi tidak ada buahnya. Dia mencari buahnya, tapi ditemukan. Dia bilang, besok jangan lihat lagi kau ada. Besok murid-muridnya pergi karena lagi mereka masak nggak ada garam, dan mereka pergi beli garam. Tiba-tiba dia pohon ini butuh Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka bilang mereka percaya soal apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus tidak suka dengan kehidupan yang tidak bermutu. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, kapak sudah tersedia di pohonnya. Pohon yang tidak berbuah akan dipangkas. Tapi kalau tidak berbuah akan dibabaknya. Tapi pohon yang berbuah akan dibersihkan supaya ia berbuah lebat lagi. Haleluya. Haleluya. Apostol selalu berbicara tentang kamu dan Allah, berarti tuayan harus nampak dari ibu. Haleluya. Jangan hanya cari kunjungan, tapi Allah menanam benihnya. Siapa menanam benihnya? Kami penabur benihnya. Bapak kami adalah penabur benih. Tentu kalau kami menabur, kami akan mengejar hidupmu supaya apapun yang kami tabur, kami pastikan bahwa itu akan menghasilkan banyak. Kalau tentu kami tanam adalah jagung, kami harus cari pohon jagung. Jangan berpikir kalau kami tanam pohon jagung, lalu kau bilang mau ini lagi cari pohon anggur ya? Tidak. Kalau kami tanam buah jagung, maka yang kami cari adalah pohon jagung. Apakah menghasilkan buah jagung? Haleluya. Kalau kami tanam adalah benih anggur, berarti kami harus mencari pohon anggur. Pohon anggur kan tidak seperti pohon kelapa, dia merambat. Ya.
Haleluya. Ya, tentu ciri-ciri pohon itu semua masih. Tapi pertama, kamu adalah ladang. Tapi kedua, kamu adalah bangunan. Ya, apa kata si Saulus itu? Haleluya. Bangun orang-orang supaya apa namanya pengajaran apostol itu bergerak dengan cepat. Haleluya. Berarti bukan kita mengumpulkan orang-orang di dalam gedung, tetapi membangun orang-orang ini menjadi bangunan Allah supaya pergi kepada dunia. Amin. Nanti akan kita tentang kingdom. Haleluya. Kingdom itu berbicara bagaimana kita menaklukkan 7 gunung yang lain. Supaya 7 gunung ini melihat kepada Sion. Sion dari sana akan keluar pengajaran dan firman Allah. Tapi gunung-gunung domain-domain ini juga sudah ada di sana. Karena apa? Karena bangunan Allah ada yang memerintah di sana. Pemerintah Allah akan ada di situ. Seperti saya bagikan di dalam sesi saya, yang Tuhan butuhkan adalah satu. Dia mencari seseorang untuk disiapkan menjadi raja. Memang Daud telah ditemukannya dan melatih dan memprosesnya, tapi bukan hanya Daud sudah menjadi raja orang Israel, tetapi supaya dia membangun kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Supaya di dalam bangsa Indonesia Tuhan yang menjadi raja. Indonesia baru tidak berbicara tentang bukan hanya Indonesia emas 2045, tapi tentang Indonesia di mana Kristus memerintah sebagai raja. Itulah Indonesia baru. Bagaimana pemerintahan itu terjadi? Ketika orang-orang tidak bagus, mereka menguasai dunia lebih dulu, mereka menguasai dunia lebih dulu. Ya, lebih baik. Maka di 7 gunung itu mereka memerintah sebagai raja yang merepresentasikan Kristus. Amin. Pada waktu itu Indonesia menjadi Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang kita menjadi bangsa. Tapi Indonesia adalah Indonesia di mana Kristus memerintah dari sana. Haleluya. Adalah bangunan Allah. Katakan aku adalah bangunan Allah. Kamu adalah bangunan Allah. Asis apostoli Akan dimulai dari hidup kita. gedung ini hanya membantu. Gedung ini Gedung ini hanya fasilitas. Tapi kamulah bangunan Allah. Kamulah bangunan Allah. Kitalah bangunan Allah. Bukan gedung ini, Yang dibangun tapi yang dibangun adalah hidupmu. Kami Yang dibangun adalah pola hidupmu, pola hidup, cara berpikirmu, cara berpikir, isi hatimu, isi hatiku, tujuan hidupmu. tujuan hidupku. Supaya ketika kamu terbangun Supaya ketika saya sebagai bangunan Allah, sebagai bangunan maka kita akan melihat Indonesia baru. Allah, kita akan bisa Pemerintahan Allah akan dinyatakan. Sebabnya berulang kali kami selalu bilang kepada kalian, serahkan anakmu. Di dalam proses pembentukan yang memang tidak ada yang enak. Tujuannya adalah supaya dia dibangun menjadi bangunan Allah. Ketika kami membangun, jangan tanya dirimu. Kamu harus positif, karena kami membangun bangunan Allah. Amin. Kalau kamu negatif, kamu tidak tahu apa yang sedang kami bangun. Itu ciri-ciri kamu tidak mengerti apa yang sedang kami bangun. Ngapain kami capek-capek membangun yang bukan diri kami sendiri. Tapi ketika Tuhan memutuskan untuk membangun, yang kami bangun adalah bangunan Allah, bukan ketika. Tapi kami buktikan fisik saja saya kerjakan. Masuk kamu sebagai bangunan harus kamu fisik. Kamu lihat bangunan itu, dari saya beribadah dengan nyaman. Tinggal tunggu saya kasih lagi di depan. Kalau saya mau cek ke sini malam siang. Tadi dengan kami ini hanya untuk menuju ke depan. Oh, kami diberi kontrak. Amin. Kalau orang milik uang saja kami tidak. Apalagi kami tidak akan peduli dengan apa kata.
Haleluya. Itu sebabnya percaya. Jangan meragukan. Jangan ragu, percaya. Jangan mencibir. Bahkan jangan mengolok-olok di belakang. Karena apa? Kami tahu habis dan kami bangun. Ya. Karena bangunan ini akan menjangkau kota ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Efesus 2 ayat 21. Efesus 2 ayat 21. Haleluya. Efesus 2 ayat 21. Ini yang terakhir. Kami salam mengerti. Kita mulai dari ayat 19. Demikianlah kamu. 19 sudah. Kita mulai. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penghubung. Ini namanya basis apostolik. Haleluya. Dasar basis apostolik tadi adalah Kristus sebagai dasarnya, tapi membangunnya dengan pengurangan para nabi dan para rasul. Haleluya. Amin. Dengan pembangunnya para nabi dan para rasul, tapi dasarnya adalah Kristus. Haleluya. Sebagai batu penjuru. 21. Di dalam Dia, kita baca, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Ingat, tidak boleh ada bangunan yang ilegal. Bangunan yang ilegal berarti dia tidak keluar dari Kristus. Haleluya. Tapi setiap bangunan harus keluar dari Kristus. Amin. Come on. Haleluya. Karena di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Berarti bangunan itu harus berasal dari Kristus. Kristus dasarnya dibangun oleh rasul dan para nabi. Inilah Bapa rohanimu. Haleluya. Tetapi tidak boleh ada bangunan yang liar. Haleluya. Artinya bangunan itu harus keluar dari Kristus. Haleluya. Jadi tidak boleh bangunan Pak Julis. No, bukan bangunan Bung Nuryadi, itu ilegal. Bangunan yang benar adalah bangunan yang keluar dari Kristus. Haleluya. Haleluya. Itulah bangunan. Makanya dikatakan di situ yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Artinya di dalam kita mau dibangun di dalam dasar Kristus, harus keluar dari Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Yang pertama adalah dibangun di dalam pola yang keterangan, kerapian. Ada polanya di sana. Haleluya. Amin. Yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Artinya bangunan itu hendak dipakai untuk menjadi tempat kediaman Allah. Itu sebabnya kenapa dikatakan akhir foundation. Kenapa? Bukan bangunan yang mau dibangun oleh Daud yang dihancam, tetapi Daud sendiri sudah Tuhan temukan menjadi bangunan yang menjadi kriteria yang Tuhan. Apa bangunan yang menjadi kriteria Tuhan? Yang pertama adalah yang berkenan di hatiku, dan yang kedua adalah yang melakukan segala kehendak. Itu bangunan. Haleluya. Haleluya. Itulah bangunan Allah yang menurut bangun. Jadi kamulah bangunan Allah. Haleluya. Yang harus keluar dari Kristus. Kamulah bangunan Allah, tidak lahir dari tempat lain. Haleluya. Yang dibangun oleh Bapa rohani, oleh rasul-rasul dan para nabi, yang dibangun supaya kamu tersusun menjadi nilai yang berharga. Haleluya. Menjadi bangunan yang mahal, bangunan yang penuh dengan kemuliaan, dan kamu menjadi bayi kediaman Allah yang kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, haleluya. Mari membangun di dalam roh. Oh, kau adalah bangunan. Kau adalah bangunan. Basis apostolik itu tidak dicatat dengan tapi basis apostolik
itu berkat. Basis apostolik yang kita bangun adalah diri untuk menjadi bangunan, menjadi tempat kediaman. Berarti tidak boleh ada bangunan diam. Haleluya. Harus keluar dari Kristus. Itu sebabnya bangun. Saya beri waktu kita bersama 2 menit. Bangun di dalam rumah, bangun di dalam rumah. Mereka pakasa.
hidupnya jadi